para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan dalam segmen kedua, episode kedua dari judul Is Your Life Balance? Apakah kehidupan kita sudah seimbang atau belum? Dan masih bersama kita Pak Paulus Bambang WS, beliau adalah Deputy Director Astra International. Beliau juga menulis buku tentang Balancing Your Life. Dan kita juga mengambil artikel dari Harvard Business Review berjudul Be a Better Leader, Have Richer Life, yang ditulis oleh Stuart Friedman, Profesor dari Stanford University. Pak Paulus, ada yang ingin bertanya dari audiens? Silakan Pak Joko. Selamat siang Pak Paulus. Saya tertarik sekali dengan tadi Bapak menyatakan mengenai karyawan itu perlu mengevaluasi mengenai keluarganya ya. Jadi objektifnya apa keluarga itu? Apakah nanti 10 tahun kemudian anaknya akan dikirim ke luar negeri misalkan, atau 5 tahun kemudian istrinya akan jalan-jalan bersama-sama ke luar negeri ya. Jadi mungkin perlu diperdalam Pak ya. Saya ingin Bapak memperdalam tadi. Saya pikir itu menarik sekali. Baik. Jadi prinsipnya gimana Pak? Prinsipnya bagaimana keluarga itu bisa membuat karier mereka bersemangat gitu ya. Jadi kalau saya begini, saya baik di komunitas saya maupun di kantor saya melakukan yang sama. Saya tanya kepada orang yang direct sama saya, kita sebut counseling session, tidak hanya pekerjaannya. Saya selalu tanya kalau saya masuk, kamu tuh objektif keluarganya apa sih? Latar belakangmu seperti apa? Coba kita bayangkan 10 tahun dari sekarang. Nanti waktu kamu pensiun di UT, apa yang Anda mau capek dari keluarga? Ini saya bawa ke mereka supaya mereka tahu objektif financial terhadap keluarga, education, kesehatan, apapun kita mau coba define sama-sama. Misalkan dia pendidikannya cuma SMA atau perguruan tinggi lokal, kamu pengen apa? Kalau bisa, ya pengen anak saya kalau bisa ya lulusan luar negeri Pak, pengen seperti ini. Ini kita define sama-sama. Nah setelah kita define sama-sama keluarganya, coba lihat, kalau Anda seperti ini, level di mana di kantor yang bisa memenuhi seperti ini? Anda bisa ngirim anaknya Anda ke luar negeri, level apa? Kalau Anda staff udah sulit gajinya aja. Minimal di sini level luar negeri, level general manager misalkan gitu. Anda bisa setahun sekali ke luar negeri, misalkan general manager. Ini adalah yang kantor akan kasih. Anda pengen pergi luar negeri pakai business class, ini juga yang kasih. Nah, untuk mencapai seperti ini Anda harus berkarier seperti ini. Tapi objektifnya bagaimana supaya kirim anak ke luar negeri, kirim ini ke sana. Jadi Anda melakukan ini karena ingin membahagiakan keluarga, bukan for the sake of your own position, for yourself. Begitu, karena banyak orang Pak, udah sampai GM nggak pernah ngirim anaknya ke sana untuk kepentingannya dia sendiri. Sehingga ada GM, ada direktur, anaknya ya udahlah, pokoknya begini aja. Tidak merilit apa yang dia dapat ke sana. Jadi ini berubahnya begini. Jadi saya define betul sampai akhirnya, engkau mau seperti apa? Kalau Anda pengen punya anaknya S2 atau pengen jalan-jalan ke luar negeri, mau berapa lama? Ini levelnya mesti direktur. Nah, Anda sekarang baru masuk manajer junior. Anda apa harus lakukan? Untuk jadi direktur di Astra ada jenjangnya seperti ini. Tolong prepare yourself. Pak, jadi kalau saya lihat dari uraian Bapak, kelihatannya Bapak melihat target tersebut, kemudian dibuat kuantifikasi secara finansialnya, kemudian dihubungkan dengan pekerjaannya, dan dia dikuantifikasikan bagaimana mencapai kuantifikasi objektif dari keluarga secara financial. Tapi kan sekali lagi, ya misalnya mengirimkan anak ke luar negeri atau jalan-jalan itu semua kan financial. Tapi kan sebenarnya ya itu juga mau gitu ya. Ya semua orang juga mau semuanya gitu kan. Itu juga mau, tapi kan yang juga buat keluarga penting itu juga kan waktu misalnya. Nah, apakah dengan setelah mentargetkan target financial tersebut kemudian jadi semangat kerja, jadi nggak mau pulang-pulang kerja gitu kan? Ini kita ngomong di perusahaan ya, yang dimana ada policy of the company. Tapi kalau kita ngomong orang yang berusaha sendiri, tidak ada yang ngatur kan? Jadi akhirnya dengan kita pantengin target financial seperti itu, malah dia bilang sama keluarga, tahu nggak, saya nggak pulang-pulang ataupun saya kerja keras seperti ini untuk Anda nih, supaya Anda bisa sekolah ke luar negeri dan segala macam, makanya saya nggak pulang gitu. Ya, itu kan contoh saya kan baru finansial, hidup kan nggak finansial, makanya kan ada 3 tadi kan ya. Kita kesehatan, kalau di soft di saya adalah mind, body, spirit. Jadi ini kan sebenarnya contoh yang paling gampang. Tapi tidak semua contohnya finansial. Kalau udah begitu nggak ada bedanya. Tapi saya mengatakan di keluarga kamu punya target apa saja, itu salah satu targetnya. Karena itu yang mendefine kita melakukan di dalam pekerjaan itu apa. Alokasi waktu kita, alokasi effort kita, itu untuk sekedar apa yang kita mau define. Saya setuju Dr. Justru inilah yang sangat penting. Banyak orang, unfortunately, banyak orang tidak mendefine.
Go with the flow, nggak tahu, tiba-tiba dia akan kaget. Jadi saya percaya plan ini sangat penting. Kalau sekedar tadi setuju, kalau sekedar hanya mirip ini financials, itu akhirnya mengorbankan keluarga mencapai seperti ini. Jadi mendefinisikan ini sangat penting. Ya. Pertanyaan yang lain juga, kita tahu bahwa ada prinsip yang mengatakan fokus, Pak ya. Kalau kita punya satu objektif, maka seluruh effort itu akan kita arahkan ke objektif tersebut, maka fokusnya bagus, maka most likely lebih tinggi lah chance untuk mencapai objektif tersebut. Tapi kalau kita ngomong balance, berarti kita punya berbagai objektif kan, not only one. Yang namanya balance berarti objektifnya. Apakah itu juga berarti jadi kehilangan fokus, Pak? Enggak. I mean, sama aja seperti orang misalnya baru mulai kerja, kemudian ya masa muda lah, Saya nggak tahu Pak Paulus dari muda sudah balance atau belum, Pak? Ya belum lah. Oh belum ya, kenapa Pak? Ya karena justru menemukan kalau saya jangan orang kayak saya. Jangan bukannya karena Bapak baru belajar ini, tetapi memang karena posisi Bapak sekarang ini memungkinkan Bapak untuk balance. Pada saat muda mungkin keinginan untuk balance ada, tetapi ya keadaan nggak memungkinkan. Bagaimana kita balance too much, sedangkan kita harus cari uang sebanyak-banyaknya misalnya. Dan memang masa muda masa yang produktif, di mana harus produktif mungkin. Baru nanti setelah kita 50-an lah, baru kita ngomong lebih balance, lebih ke arah yang lain, di mana memang level pencapaian sudah. Kalau udah 50 anaknya udah gede. Iya, anak udah panggil om ya. Ya, tapi kembali, apakah emang sejak muda itu orang harus mencari balance seperti itu? Apakah bukan memang masih masa muda adalah masa untuk mencangkul? Memang masa muda seperti itu. Saya punya banyak pemuridan yang dari umur sekian. Malah saya pengen memasukkan sekarang di kurikulum SMA. Saya akan membantu community tadi SMA. Karena saya believe ini adalah prinsip hidup yang perlu diajarkan. Jadi fokus itu dot within the line. Jadi kalau saya fokus untuk pekerjaan hari ini, sejam ini saya fokus nih. Di sini saya nggak mikir yang lain nih. Hanya Dr. Bayu. Ini fokus, saya nggak mau mikir yang lain. 2 jam ini kita untuk fokus ke sini. Setelah ini fokus yang lain. Jadi fokus buat saya itu kita fokus di satu dot tapi within the line. Lainnya, tapi kalau dot scatters itu yang bukan balance. Karena balance-nya kita sudah atur. Dan saya believe justru jangan terlambat. Saya kenapa believe mulai SMA, SMP saya nggak ada waktu ya. SMA saya ajar karena banyak orang yang tidak produktif karena tidak tahu. Dan saya melihat sekarang 2.000-3.000 orang yang ikut ya, mereka sudah lebih produktif dibandingkan yang belum tahu. Jadi saya believe itu, karena banyak orang nggak tahu aja. Karena banyak, begitu tahu saya yakin cepat berubah. Karena bahan ini sangat mudah kita bisa aplikasikan sehari-hari. Jadi buat saya adalah makin cepat makin bagus. Dan dia bisa membuat fokusnya beda. Jadi fokus hari ini Dr. Bayu, I just for you, nggak ada yang lain ini. Kantor ada folder nggak ada gitu. Saya fokus. Oke, Pak Paulus, kita harus break lagi. Buat para business leaders dan intellectual business community, silakan SMS ke 0896 kali 788. Buat Anda yang ingin berpartisipasi, SMS dengan komentar ataupun pertanyaan tentang topik ini. Kita break untuk segmen berikutnya.